banget, daun jati dimasak sama sayur nangka bakal jadi hidangan semeriah ini dong. Ada gudeg khas Jogja yang rasanya manis gurih. Ada opor ayam spesial yang dibakar jadi rasanya ngeresep banget. Dan nggak ketinggalan ada krecek yang rasanya pedes gurih. Biasanya daging sate kan warnanya kecoklatan tuh. Tapi sate yang satu ini warnanya pucet polos gitu. Tapi rasanya nggak sepolos itu loh Bes Bun. Karena dagingnya tuh montok dan juicy, terus dicocol pakai sambal pedas asam gurih yang nampol banget. Es campur biasa, lewat lah. Sini aku spill cara bikin es pisang hijau yang pisangnya dibungkus hijau, disiram santan gurih dan sirup merah yang seger banget. Siap-siap ketagihan deh Bes Bun. Selera datang dari rasa yang memikat hati. Kreasi dan cinta dalam memasak menjadi kunci pemikat hati dalam setiap sajian. Kreasikan rasa, rayakan selera di Selera Rasa. Hai Bes Bun, ketemu lagi sama aku Kak Amanda di Selera Rasa BTV. Kreasikan rasa, rayakan selera. Nah, di hari yang cerah ini aku selalu happy banget karena kita lagi ada di El Hotel Jakarta. Dan menu hari ini yang aku bakalan masak, ini di Bes Bun. Aku punya daun jati dan sayur nangka. Bisa jadi masakan kayak gimana ya? Tahu nggak Bes Bun? Nasi gudeg itu disebut juga the sweetest breakfast in the world. Karena rasanya tuh dominan manis. Tapi yang bikin istimewa adalah kreceknya nih. Kreceknya itu terbuat dari kulit sapi yang dimasak pedas yang jadi penyeimbang rasa manisnya gudeg. Bayangin aja, manisnya nangka muda, gurihnya santan, sama pedas kenyalnya krecek. Duh, jadi bikin kangen Jogja. Ya udah yuk, langsung kita bikin Bes Bun. Jadi kali ini aku mau bikin masakan khas Jogja. Pasti udah pada tahu kan ya. Namanya gudeg. Tapi nggak cuma gudeg aja, lauknya tuh macam-macam. Jadi ada gudeg yang pasti terus nanti dikasih telur. Terus ada opor ayam juga khasnya wajib ada. Terus yang ketiga ada krecek. Sayur krecek ini bener-bener favorit aku banget dan yang pasti ada sambal dong. Dan yang pertama aku mau bikin gudeg dulu dan ini dia bahan-bahannya. Bawang putih, bawang merah, serai, lengkuas, asam jawa, kemiri, ketumbar, terus ada gula jawa, kayu manis, daun salam udah wajib ada, daun jeruk juga dan boleh bebas pakai cabai atau enggak. Terus yang pasti ada santan. Nah, di sini aku pakai tulang ayam biar rasanya itu lebih ngaldu gitu ya. Nah Bes Bun, aku tuh mau kasih tips sama kalian semuanya. Kalau kalian mau masak gudeg, wajib banget rebus dulu sayur nangkanya biar getahnya itu hilang. Minimal dia tuh udah empuk dulu sekitar 15-30 menit baru kalian masak langsung di bumbunya. Karena kalau misalnya langsung masak di bumbunya tanpa direbus dulu nanti rasanya bakal beda, bakal kurang enak gitu ya. Dan yang bikin jadi ciri khas dari gudeg itu biar warnanya pekat, cantik, nggak perlu pakai kecap, itu wajib banget kalian pakai daun jati. Oke, untuk bumbu halusnya aku mau halusin semuanya dulu. Ada bawang merah, yang pasti bawang merah selalu lebih banyak komposisinya ketimbang bawang putih ya. Pakai kemiri, terus ada ketumbar, aku pakai lengkuas juga, aku potong-potong dulu biar lebih gampang nanti pas lagi ngeblender. Oke, next ada serai, sambil potong-potong gula jawanya ya. Terus siapin kayu manis.
daun jeruk. Oke. Langsung ditumis dulu. Ditumis semua bumbuan ini sampai nggak langu. Aku mau tambahin minyak. Masukin aromatik. Kayu manis. Belum matang aja baunya udah gudeg banget. Ya, aku mau masukin tulang ayamnya. Nah, ini tulang ayamnya udah direbus dulu supaya ngilangin kotoran dan darahnya ya. Dan biar nggak amis juga nanti gudegnya. Nah, daun jatinya itu nggak dicampurin sekarang, tapi nanti di pan satu lagi mau gunting jadi 4 bagian. Biasa kalau di Jawa Timur daun jati kayak gini tuh buat bungkus nasi kerawu. Wanginya sih udah khas banget ya. Nah, gunting-gunting kayak gini. Terus mau larutin asam jawa. Dilarutin dulu semuanya biar gampang. Lanjut gula jawa. Setelah itu masukkan air, lalu santan. Nah, mirip-mirip opor ya. Oke, ini udah semua tercampur rata, nggak usah nunggu mendidih, nggak apa-apa. Aku sekarang mau langsung pindahin ke pan satunya lagi. Daun jatinya masukin. Nangkanya juga kita masukin. Oke, sekarang aku mau seasoning. Oke, garam, lada, kaldu. Ini kurang lebih kita masak selama 2 jam. Jadi sabar-sabar ya besku. Karena emang semuanya itu harus bener-bener empuk banget. Kan kita kalau misalnya makan gudeg itu kan kayak dipegang aja udah hancur gitu kan. Nah, bikin tekstur bisa kayak gitu tuh bener-bener lama banget. Dan warnanya kalau misalnya semakin lama dia semakin pekat gitu. Nah, ini sambil nunggu 2 jam mateng, aku sekalian mau masukin telur biar warna telurnya itu nanti sekalian jadi gelap gitu ya. Kan misalnya kalau di gudeg-gudeg tuh telurnya kayak telur pindang gitu. Nah, ini dari awalnya udah harus dicemplungin dulu. Oke, kita tunggu 2 jam kemudian. Oke, next aku mau bikin opor ayam dan ini dia bahan-bahannya. Aku pakai ayam pejantan nih, 1 ekor. Nanti aku mau potong dia jadi 4 bagian. Yang pasti ada bawang putih, bawang merah, kemiri, itu kayak bumbu putih itu wajib banget ada. Aku tambahin pakai serai, pakai lengkuas, ada ketumbar juga. Terus pakai gula jawa sedikit, kayu manis juga harus ada biar lebih wangi, daun salam dan daun jeruk. Yang pertama aku langsung mau potong si ayam pejantannya dulu. Nah, kenapa pakai ayam pejantan? Biar ayamnya itu lebih gurih. Tapi memang biasanya kalau misalnya di gudeg itu kan ayamnya jarang banget pakai ayam boiler ya. Jadi rata-rata pakai ayam pejantan atau ayam kampung gitu. Oke, buat bumbu halusnya mau blender kemiri, udah pasti aku suka banget masak pakai kemiri, bawang merah, bawang putih, ketumbar, serai, dan lengkuas. Bumbunya mirip-mirip sama gudeg tadi ya. Basic perbumbuan ini memang mirip-mirip. Aku mau cek gudeg aku. Oke, ini airnya sudah menyusut, aku mau tambahkan minyak.
masukin aromatik daun jeruk dan daun salam, kayu manis, gula Jawa. Nah, pokoknya tumis perbumbuan ini sampai nggak langu, baru masukin ayamnya. Tuh, ini udah kayak setengah jam gitu, warnanya belum gelap sama sekali, jadi memang bener-bener bikin gudeg itu minimal 2 jam. Oke, udah matang bumbunya, masukin ayam. Bisa tambahkan seasoning di sini, garam, penyedap, kaldu, lada. Kalau bumbu udah tercampur semua kayak gini, aku mau tambahkan air. Dan santan. Ini ngungkep ayamnya juga kurang lebih 1 jam ya, karena pakai ayam pejantan dia kayak agak sedikit butuh waktu ketimbang ayam boiler. Nah, Besbu, ini semua bumbunya udah tercampur, tinggal tunggu bumbunya meresap ke dalam ayam dan ayamnya itu empuk. Nah, sekarang aku bikin sayur krecek dan ini dia bahan-bahannya. Yang pertama, kerupuk kulit ya. Ini bukan kerupuk kulit pada umumnya yang kita suka makan itu ya, bukan. Jadi krecek dan kerupuk kulit itu beda ya. Kalau krecek itu tuh memang ada grade-grade-nya. Jadi kalau misalnya semakin bagus grade-nya, semakin dia nggak gampang hancur. Jadi kalau misalnya kalian lagi makan krecek, itu kan suka kayak kreceknya dimakan langsung hilang gitu kan. Kan ada juga yang dimakan agak ngelawan, agak kenyal-kenyal gitu, masih ada teksturnya. Nah, itu yang grade-nya yang bagus. Biar wangi di kuahnya, yang pasti aku mau kasih ebi ya, karena biar kuahnya itu agak-agak wangi-wangi udang sedikit gitu. Terus di kaldunya ada ayam juga, biar ada gurih-gurih dari rasa ayamnya. Ada bawang merah, bawang putih, lengkuas, cabai wajib karena ini buat pewarnanya nanti, sama kunyit juga, kayu manis, daun salam, daun jeruk. Aku mau tambahkan tahu juga, ini tahunya udah digoreng, tahu kuning, serai udah pasti. Terus nah ini aku mau tambahin kacang merah juga. Nah, kacang merahnya tadi udah aku rebus karena biar agak lebih cepat gitu ya, karena kalau misalnya masak krecek itu emang cepet, beda sama bikin opor dan gudeg. Oke, langsung kita bikin aja. Biasa kita blender lagi perbumbuan ini ya kan. Bawang putih aku masukin, bawang merah. Nah, cabenya aku pakai yang besar itu agak banyakan biar warnanya nanti jadi cakep gitu loh. Nah, ini mau aku blender dulu. Oke. Next, blender kunyit, jahe, dan lengkuas. Sedikit terasi. Sebenarnya kalau di Jakarta masakan sayur krecek ini mirip banget kayak sayur lebaran. Sayur lontong sayur maksudnya. Ini wangi ebinya nih bener-bener enak banget ya. Next, tambahkan daun jeruk, kayu manis, daun salam. Ayam boleh masuk sekarang. Oke. Next, kacangnya boleh masuk dari sekarang. Langsung kita seasoning, garam, gula, kaldu, penyedap, lada. Tambahkan air. Kita kalau bikin sayur krecek itu airnya harus banyak karena nanti airnya itu bakal nyerap ke dalam kreceknya. Jadi kalau misalnya airnya nanggung, nanti kreceknya jadi kering. Masukin tahu,
Sambil cek opornya sudah matang apa belum. Masih lama ini. Terus gudegnya, nah ini warnanya udah mulai cakep ya, tapi masih belum dapat warna gudeg yang aku mau, jadi masih nunggu lumayan lama lagi nih. Lanjut masukin santan. Oke, kita tunggu sampai mendidih, langsung dikoreksi rasa. Udah matang, tinggal cemplungin krecek. Oke Best Bun, ini udah mateng dan aku sekarang mau cobain dulu, icip-icip. Jadi pastikan rasa kuahnya ini tuh udah bener-bener enak banget sesuai selera kalian. Kita matiin, langsung masukin kreceknya pelan-pelan. Nah, kenapa apinya harus dimatiin? Biar kreceknya nanti nggak hancur. Tuh, ini enak banget sih dimakan pakai lontong atau ketupat. Sambil nunggu warnanya lebih cantik lagi, aku mau bakar ayam. Sengaja nggak mau pakai mentega atau margarin biar rasanya itu kayak tetap original dari si opornya aja gitu, nggak ada keganggu gitu ya rasanya. Jadi bakarnya ini kayak formalitas aja biar ada warna-warnanya aja gitu, biar nggak pucat gitu ya, dan lebih smoky. Jadi nggak perlu ditambahin bumbu-bumbu yang lain lagi. Nah, ini aku mau nyobain krecek aku yang super enak banget ini. Aku butuh lontong atau ketupat. Saatnya kita plating. Nasi udah aku taruh di situ pakai daun pisang seperti biasa. Krecek ini bener-bener favorit aku banget. Nah, ayam. Cek telurnya aku taruh di sini, ditambah pakai kuah opor nih. Emping. Nasi gudeg ala aku udah jadi. Enak. Bubur sumsumnya enak banget.